Halo semua, baiklah saat ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat aplikasi input stok barang melalui Microsoft Access. Dan Microsoft Access yang saya gunakan ini adalah Microsoft Access 2007. Dan tampilan dari aplikasi yang akan saya buat saat ini terdiri dari tabel detail, tabel produk, tabel transaksi, kemudian query detail, query produk, query transaksi, ada juga form input data produk, form input stok barang. Selanjutnya output dari aplikasi ini yaitu report laporan produk dan report laporan transaksi. Kalau teman-teman belum mengetahui apa sih tujuan dari pembuatan tabel, pembuatan query, pembuatan form, serta pembuatan report. Jadi, tabel merupakan kumpulan dari file atau kolom dalam satu tabel. Query adalah sebuah permintaan atau panggilan dalam sebuah database. Kalau form adalah objek yang bisa digunakan untuk menambahkan, mengedit, atau menampilkan data yang disimpan di database Anda. Kemudian, report tujuannya digunakan untuk mempresentasikan hasil olahan data menjadi informasi yang siap dicetak ke lembaran kertas. Adapun menu atau switchboard dalam aplikasi input stok barang ini yang akan saya buat terdiri dari 3 menu. Yang pertama, input data, laporan, dan juga tutup. Di dalam input data terdapat menu input data produk, input data stok, dan halaman utama. Halaman utama ini kembali ke tampilan awal. Kemudian di dalam laporan terdapat laporan data produk dan laporan data stok. Jadi kembali ke halaman utama. Dan pada menu tutup ini artinya kita keluar dari aplikasi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk ke cara pembuatan aplikasi input stok barang. Pertama-tama saat kita akan membuat file baru, kita menuju ke tombol bulat yang ada di samping kiri atas, lalu klik New, kita tunggu, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik Blank Database, kemudian kita ganti nama file yang akan disimpan di Anda. Dan saya akan menyimpan dengan nama aplikasi input stok barang. Lalu create, dan akan muncul tampilan seperti ini. Terus, jadi langkah pertama kita akan membuat tabel seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Ada 3 tabel yang akan dibuat. Cara pembuatan tabel yaitu kita pergi ke menu create, kemudian tabel design. Ada tabel yang pertama, fungsinya yang pertama yaitu ID produk dengan data type text, kemudian nama, satuan, kemudian ada harga beli, dengan data type-nya number. Karena berbicara tentang angka, jadi number. Formatnya standar saja, dan decimal place-nya 2. Selanjutnya ada harga jual. Harga jual sama seperti harga beli, number, formatnya standar, dan juga tujuan. Selanjutnya kita akan menampilkan primary key. Jadi primary key adalah bidang atau kumpulan bidang yang unik dalam suatu tabel. Jadi primary key pada tabel yang pertama ini yaitu ID produk. Jika teman-teman belum mengetahui di mana letak primary key, di design lalu akan muncul primary key, lalu kita klik dan ID produk adalah primary key pada tabel yang pertama ini. Selanjutnya setelah selesai membuat tabel, kita save, klik kanan, kemudian save dengan
tabel produk. Jadi pada tabel kedua ini caranya sama seperti pembuatan tabel pertama, tapi file name dan daftar teksnya berbeda. Pada tabel kedua berisikan ID transaksi dengan database auto number. Auto number ini agar dia membuat nomor otomatis. Kemudian ada tanggal dengan database time dan juga keterangan. Pada tabel kedua ini primary key-nya berada pada ID transaksi. Setelah selesai kita selesai dengan tabel transaksi. Dan tabel yang terakhir berisikan nomor urut, ID transaksi, ID produk, dan kuantiti atau jumlah. Pada kuantiti jumlah kita atur formatnya standar dan decimal base-nya 0. Di tabel ketiga ini primary key-nya berada pada ini. Setelah itu kita save dengan tabel detail. Kemudian kita klik kanan dan close out. Setelah kita selesai membuat tabel, kita akan membuat relasi antar ketiga tabel tersebut. Caranya klik database tools, kemudian relationship, kemudian klik kanan show table. Kita masukkan ketiga tabel tersebut dengan cara mengklik 2 kali, kemudian kita kembali, kita atur sama tabel transaksi, tabel detail, dan tabel produk. Kemudian kita buat relasinya. ID transaksi kita tahan, kemudian kita tarik ke ID transaksi, akan munculkan dalam seperti ini. Kita centang ketiga perintah ini, kemudian klik. Begitu juga dengan ID produk, kita tahan dan kita pindahkan ke sini. Coba kita centang ketiga ini, kemudian klik. Jadi ketiga tabel tersebut sudah saling terhubung melalui relationship ini. Kemudian kita save dan kita close. Selanjutnya kita akan membuat form. Cara mudahnya yaitu kita klik tabel produk, kemudian klik menu form. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik kanan pada tabel paling bawah, kita hapus saja. Kemudian klik kanan dan kita desain. Cara mendesainnya agar rapi, pergi ke array, kemudian remove. Setelah kita mendesain dan mengganti judul yang ada di sini, kita akan menambahkan command button atau menu-menu yang akan berfungsi pada form. Jadi caranya klik desain kemudian button. Jadi kita sudah bisa menjalankan form input data produk ini. Contohnya ID produknya C001 dengan nama produk satuannya kita membeli dengan harga 50.000, kita jual dengan harga 70.000. Kita simpan. Kemudian produk yang kedua kita akan simpan dengan ID produk T002, nama parfum, satuannya khusus, harga beli 70.000, harga jual 85.000. Kita simpan. Kemudian produk ketiga dengan ID produk T003 dengan nama maskara, satuan kritis, harga beli 25.000, harga jual 70.000.
simpan. Data yang telah disimpan tadi akan muncul di atau akan ditampilkan di tabel produk. Ya, bisa lihat tabel produk sudah tersimpan data-data yang kita tulis di form. Selanjutnya kita akan membuat form input stok barang. Caranya seperti tadi, namun kita klik di tabel transaksi, kemudian create, lalu form, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mendesain, klik kanan, kemudian desain ini, kemudian klik arrange, kemudian kita bisa mengaturnya. Kita bisa mengatur serta mengganti nama atau judul yang ada pada form yang kedua ini. Pada tabel yang di bawah ini kita akan membuat nilai agar lebih menarik. Caranya pergi ke menu create, kemudian query design. Akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita add semua tabel, kemudian kita mengaturnya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom-kolom kosong. Cara kita mengisinya, klik 2 kali dari tabel yang ada di sini. Yang pertama nomor urut, yang kedua ID produk, kemudian nama, quantity, satuan, harga beli, dan total. Total di sini kita ketik sendiri, klik kanan, build, total, titik 2 spasi, kurung kotak quantity dikali kurung kotak harga beli di kurung. Oke. Dan yang terakhir ID transaksi. Setelah itu kita kembali ke form transaksi yang tadi. Pada tabel di bawah ini kita klik kanan, lalu masuk ke property suite. Kalau teman-teman belum mengetahui di mana letak property suite, jadi kita pergi ke design, kemudian klik property suite, kemudian kita masuk ke data, kemudian source objeknya kita ganti menjadi query detail yang kita buat tadi. Setelah itu kita bisa mengganti judul formnya menjadi form input stok barang, warnanya bisa disesuaikan, dan kemudian kita akan menambah menu-menu seperti yang ada pada form yang pertama tadi. Seperti tadi caranya, ada simpan, hapus, transaksi baru, transaksi keluar, ada menu kembali, ada menu ke kiri dan menu ke kanan. Dan tampilan setelah kita desain seperti ini. Teman-teman bisa lihat, sebelum kita bisa menjalankan form ini, terlebih dahulu kita akan mengubah tabel detail. Klik tabel detail, kemudian design view, kemudian pada ID produk kita pergi ke lookup, kemudian text box kita ganti dengan combo box. Akan muncul seperti ini. Dan pada row search kita akan buat sendiri. Caranya kita menampilkan tabel produk, kemudian mengisi ID produk dan nama, kemudian kita keluar dan akan muncul seperti ini. Kemudian kolom 1, kolom count 2, dan pada list width kita bisa mengganti dengan 6 cm.
Setelah itu kita bisa simpan. Jadi kita sudah bisa menjalankan form input stok barang ini. Contohnya pada tanggal sekarang saja today, keterangannya pembelian di toko Cikaya. Contohnya kita akan membeli lipstick, parfum, maskara. Lipstick 6, kuantitinya 6, parfum 7, dan maskara 2. Kita simpan. Kemudian pada tanggal 16 toko Melody. Contohnya kita membeli parfum dan maskara. Parfumnya 4 dan maskaranya 6. Jadi hasil dari form input stok barang ini atau pembelian yang sudah kita lakukan dalam input stok barang ini akan ditampilkan di query detail. Ya, kita bisa lihat ini tampilkan di query detail. Ada nama, kuantitinya, satuan harga beli, dan total transaksi. Nomor urutnya sudah menjadi 2749 karena sebelumnya saya sudah pernah menjalankan aplikasi ini. Jadi ini dilanjutkan. Jadi nomor urutnya 27, 28. Kalau teman-teman baru memulai, akan dimulai dari nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat laporan produk, tapi sebelum itu kita akan membuat query. Caranya seperti tadi, create, query design, kemudian kita menampilkan 3 tabel. Lalu kita akan mengisi kolom-kolom kosong ini dengan nama, satuan harga beli, harga jual. Kemudian kita akan memasukkan rumus stok, klik kanan, build. Jadi rumusnya bisa teman-teman lihat. Selanjutnya query transaksi, caranya sama seperti sebelumnya, dan kolom-kolomnya terdiri dari ID transaksi, tanggal, keterangan, ID produk, kuantiti, nama, satuan, harga beli, dan total. Total atau rumusnya. Jadi setelah membuat query, kita akan membuat output dari aplikasi ini, yaitu report atau laporan. Caranya klik query produk, kemudian create dan report, kemudian continue, dan hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan report transaksi, caranya sama dan tampilannya akan seperti ini. Setelah semua selesai dibuat, menu-menu yang akan ditampilkan yaitu seperti yang sudah dijelaskan. Thanks for watching.